Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di acara yang seru, acara Rujak Ngerumpi seputar pajak. Podcastnya KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu. Masih kita bersama dengan kita ya, dengan saya Iko Purnomo, bos yang masih stay di sini. Dan di depan saya ini ada Iwan. Halo Iwan. Ya. Pak Iwan. Kabar baik kayaknya ya. Habis makan siang apa hari ini? Isi Menunya enak bensin, ya. menu full. Ini kita Iya. podcast siang-siang ya teman-teman ya. Iya, Habis makan siang kan nih. lebih fresh harusnya ya. Iya. Kemudian ada Saya mbak-mbak Mbak Tuti ya, satu-satunya di sini. yang setia menemani kita bertiga ya. Iya, Iya. yang nasibnya menemani ya. Perkenalkan kawan pajak, saya Tuti Ningsih. Kemudian Dan Mas yang termuda, iya, ini Mas Oh iya. termuda. Om muda. Om Ya, Sigit. perkenalkan. Saya Sigit, penyuluh pada KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu. Ya, ini Mas Sigit ini followernya para bendahara Betul. instansi pemerintah ini ya. Sama PKP. Ya, sama PKP. PKP. Iya. Fans. Makanya hari ini kita ngobrolin tentang Bendahara. bendahara instansi pemerintah. Sekarang instansi pemerintah ya. Iya. Ya, bukan lagi instansi. bendahara Oh, ya. iya, IP. Betul. IP ya. Sekarang Jadi kewajiban instansi pemerintah seperti apa? Nanti kita obrolin bersama di sini ya. Sudah siap materinya? Sudah. Oke. Harus selalu siap dong. Siap. Kan tiap hari kita harus siap melayani wajib Iya. pajak khususnya instansi pemerintah juga Iya, ya. Jadi otomatis pertanyaan. nih para narasumber di sini Oke. sudah kompeten lah. Kita sering juga berkunjung ya Iya, ke betul sekali. instansi pemerintah itu pendampingan ya. Biar kerjaan atau tugas mereka bisa lebih lancar gitu ya. Oke. Seperti kita ketahui bahwa sistem perpajakan di DJP kan sekarang sudah ada perubahan ya. Yang dulu menggunakan DJP online ya atau sistem elektronik yang lain, sekarang sudah berganti alih ke sistem baru mulai awal tahun 2025 ya, Januari 2025. Sistem di Direktorat Jenderal Pajak sudah menggunakan namanya Cortex ya. Corotek gitu kalau orang biasa juga Bapak itu ya. Coretex. Corotek gitu ya. Coretak. Coretak. Oh iya, Coretax gitu ya. Indonesianya. Coretak gitu ya. Kadang ngetiknya gimana sih Pak? Tulis aja CORETAX ya, nanti di Coretex. ya di Cortex djp.pajak.go.id ya. Nah, ini pasti ada perubahan-perubahan terkait bagaimana proses pelaporan, proses pembayaran ya di dalam sistem Cortex ini. Mari kita akan membahas ya untuk instansi pemerintah seperti apa sih gitu ya terkait dengan sistem baru ini. Nah, mungkin bisa dijelaskan ya ada perbedaan apa sih antara DJP online dengan Cortex ini? Perbedaan yang signifikannya di mana gitu ya? Mungkin Mbak Tuti bisa. Saya pembukanya dulu jelaskan. kali ya. Iya. Nah, nanti. Yang perempuan dulu. Ya, Ladies pembukanya. Ini. Pembukaan dulu sebelumnya kan Iya. IP itu menggunakan DJP online, semua IP Iya. dan wajib pajak lainnya baik orang pribadi Online, maupun ya. badan. Dulu ada SPT gitu ya. Ya. SPT juga gitu ya. Betul. Nah, sekarang di Cortex itu adalah sistem administrasi perpajakan terbaru Iya, Mbak. yang dirancang oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menggantikan sistem-sistem lama seperti DJP online salah satunya. Iya. Sistem ini dimaksudkan untuk lebih terintegrasi, real time, dan mencatat seluruh aktivitas wajib pajak dalam satu dashboard yang saling terhubung. Nah, sistem Cortex ini seperti diketahui juga berlaku untuk bagi IP atau instansi pemerintah itu ya adalah per 1 Januari 2025. Iya, sudah dimulai 1 Januari Iya. 2025 ya. Benar, sama serentak ya. Iya, Baik bagi IP, baik orang pribadi maupun pun badan. Iya. Jadi Nah, bagi bendahara ini dimaksudkan agar di sistem Cortex itu proses pelaporan, pembayaran hingga pengelolaan data perpajakan itu dimaksudkan untuk lebih jauh efisien ya, Iya, lebih efisiensi. mempermudah bagi para instansi pemerintah. Ya, jadi semua data sudah terintegrasi. Betul, ya. dalam satu dashboard itu di Cortex itu. Oke, baik. Jadi kawan pajak juga harus
dipahami bahwa sistem Kortek ini membantu ya, memudahkan dalam proses pelaporan maupun pembayaran pajaknya ya. Kemudian bisa dijelaskan ini ya secara perbedaannya secara parsial ya antara DJP online dengan Kortek ini ya. Dari sisi pengguna bendahara, apa perbedaannya mungkin yang bisa dijelaskan? Ya, Mas Sigit ya. Jadi gini Pak, Masternya. mungkin dulu di sistem legacy, istilah kami legacy ya, sistem sebelumnya itu kan gunakan DJP online yang terlihat sekali gitu ya. Dulu itu kita buat billing sendiri nih di DJP online, buat billing. Kemudian nanti hasil pembayarannya itu kita laporkan gitu kan ya. Kita laporkan pakai DJP online juga, tapi menu yang lain di aplikasi yang bahkan pakai aplikasi yang lain, pakai SPT dan lain-lain gitu kan. Ya, banyak sistem ya dan terpisah-pisah gitu kan ya. Kan. Banyak. Nah, di Kortek ini nanti jadi satu. Begitu buka kortekdjp.pajak.go.id, langsung di situ login semua menu lengkap. Semua menu di situ. Iya, lengkap dari ya. mulai buat bukti potong, kemudian buat faktur, kemudian buat SPT-nya, sampai dengan pembayarannya. Nah, perbedaan lagi yang signifikan yang mungkin ini bendahara kemudian biasanya mungkin terlupa ya untuk lapor itu di sini bukan lagi bayar dulu, baru lapor gitu, tapi kita harus lapor dulu. Muncul billing. Baru muncul billing untuk bayar. Nanti setelah bayar otomatis terlapor. Ini sepertinya banyak yang belum tahu. Saya masih beberapa sering menerima itu bendahara bertanya kepada saya, tolong dong Pak bikinin billing. Udah nggak bisa. Harus bikin fotonya dulu. Nanti bikin billing ketika. Nah itu yang harus diingat-ingat ya. Jadi harus mulai dirubah mindsetnya ya. Dari yang dulu udah start dulu deh, lapornya belakangan. Nah sekarang sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan bahwa pembuatan billing, pembayaran itu harus kita ketahui berapa sih yang harus dibayar, dengan cara melaporkan SPT-nya. Jadi ada proses pembuatan bukti potong, kemudian baru kita laporkan dalam bentuk SPT, kemudian kita tahu berapa yang harus dibayar ya. Lalu nanti sistem akan membuat billing dan nanti baru dibayarkan. Tuh ya. Bayarannya kalau bendahara kan bisa pakai MSM ya. Kalau ada salah satunya pakai MSUP ya. Nanti kita bahas lagi ya. Ini proses bagaimana bendahara membuat bukti potong kemudian melaporkan dan melakukan pembayaran. Ini yang nanti harus dilakukan melalui sistem baru, sistem Kortek ini ya. Nah, ini mungkin itu Pak Eko tambahan lagi beda, mungkin dulu kan namanya bendaharawan. NPWP bendaharawan. Nah, sekarang namanya NPWP instansi pemerintah. Itu sejak 2019 Pak Eko ya. Yang dulunya itu bendahara, jadi setiap ada bendahara bikin NPWP, ada bendahara bikin NPWP, jadi satu instansi double ya. Banyak sekali karena judulnya adalah NPWP bendahara gitu ya. Kalau sekarang benar-benar satu instansi, cukup satu NPWP. Nah, penanggung jawabnya siapa ini? Penanggung jawabnya adalah KPA-nya, kuasa pengguna anggaran. Jadi yang tanggung jawab kuasa pengguna anggaran ya, bukan lagi bendahara ya. Bukan lagi bendahara. Jadi bendahara itu pelaksananya malah ya. Pelaksananya. Yang penanggung jawabnya adalah KPA-nya gitu. Betul. Di judulnya nanti bukan NPWP bendahara tapi NPWP atas instansi pemerintah. Iya. Kemudian ini setelah Kortek ini kan tentu ada perubahan. Bagaimana cara loginnya? Apakah sama masih dengan DJP online atau apa yang harus dilakukan oleh bendahara nih Mas? Untuk ke sistem Kortek ini. Sebenarnya jauh berbeda dengan wajib pajak pada umumnya. Jadi kita akses ke web Kortek, ya kan? Nanti kan muncul tuh user and password. Nah, yang harus dilakukan adalah mendaftarkan NIK dari KPA yang tadi disebutkan Mas Sigit ya. Kuasa pengguna anggaran. Nah, sebagai PIC ya. PIC sebagai penanggung jawab. Nah, itu ketika
mengajukan sebagai PIC itu harus melampirkan SK pengangkatan penunjukannya bahwa dia kuasa pengguna anggaran, kemudian bendaharanya siapa aja itu harus dilampirkan ketika mendaftarkan NPWP. Kan kadang orangnya suka mutasi ya, suka pindah bendaharanya, kepala pimpinannya ganti. Nah kan dulu kan masih pakai yang nama lama, otomatis menggunakan nick lama. Nah kan berarti kan harus update. Itu menggunakan nicknya KPA. Kemudian nanti KPA bisa mendelegasikan ke bendahara atau staff-staffnya seperti itu. Menggunakan impersonating sama dengan Kortek pada umumnya. Yang begitu nicknya KPA masuk, di bawahnya itu akan ada impersonate nama instansi pemerintahnya. Nah nanti begitu masuk impersonate, pilih instansi pemerintahnya, disitulah nanti para stafnya itu bisa bekerja. Nah nanti nggak mungkin dong sekelas pejabat masa membuat bukti potong, ya kan otomatis kan mendelegasikan stafnya kan. Nah itu nanti stafnya itu ditambahkan di pihak terkait. Role akses seperti nanti. Jadi nanti stafnya punya akses. Jadi ketika stafnya itu masuk ke Kortek menggunakan nicknya yang bersangkutan, nick stafnya, maka akan impersonate instansi pemerintahnya juga. Tuh. Jadi bisa bisa menggunakan nitkunya ya, kalau ada nitku kadang satker di bawahnya. Satkernya satkernya itu juga bisa seperti itu. Nah, nanti bisa ada banyak satker ya. Nanti ditambahkan kemudian ada role access ya. Nah itu bisa dikasih role access juga. Jadi hanya terbatas membuat bukti potong aja gitu ataukah laporan. Mungkin logiknya sama lah. Mungkin ini Pak, mungkin Impersonet itu apa? Barangkali yang baru agak baru ya. Impersonet. Jadi ketika masuk ke nicknya dia tuh secara otomatis apabila dia sudah didaftarkan, kan nama dia otomatis akan muncul nama instansi pemerintah. Di dalam akunnya itu ada dua pilihan. Ada dua nama. Pilihan nanti nama sebagai pribadi dan nanti dia sebagai PIC-nya instansi pemerintahnya atau memang yang ditunjuk ya, mewakili. Bahasa Indonesianya mewakili. Betul. Berarti artinya mungkin si orang pribadi tersebut bertindak selaku wakil sebagai instansi pemerintah. Jadi nanti jangan salah pilih akun. Nanti misalnya akunnya pribadi kemudian buat billing, buat lapor SPT di pribadi, masuknya ke pribadi. Itu ada terjadi itu Mbak. Jadi buat billing ternyata masih menggunakan akun pribadi atau lapornya pakai akun pribadi. Jadi terbuat kering, akhirnya ya salah bayar kan gitu. Jadi harus diperhatikan nanti saat tekan pajak login, ini saya sebagai apa sih? Saya mau jadi pribadi atau sebagai instansi pemerintah. Maka nanti kalau instansi pemerintah mewakili, jadi harus pilihan, nanti klik di instansi pemerintahnya. Nanti kita katakan bekerja sebagai instansi pemerintah gitu ya. Jadi tidak bisa instansi pemerintahnya login saja gitu? Iya, nggak bisa login. Tapi perlu di riset nggak ya? Perlu login nggak kalau instansi pemerintah itu? Tidak harus ya, tapi bisa ya. Bisa. Cuma nanti saat mau lapor, mau bayar itu nggak bisa ya, nggak bisa pakai login instansi pemerintah. Bisa masuk tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, cuma monitoring aja mungkin kali itu bisa dilakukan. Jadi nanti PIC-nya, KPA-nya harus melakukan riset ulang password DJP. Jadi nanti masuk ke lupa kata sandi, nanti ada langkah-langkah yang harus dilaksanakan. Ya, nanti masuk mengisi email kemudian atau pilihannya nomor handphone nanti konfirmasi ke email atau nomor handphonenya, nanti diminta untuk melakukan riset ulang passwordnya. Setelah riset melakukan password selesai, nanti bisa login ke akun Kortek ya. Tuh. Nah, kemudian setelah itu perlu namanya pengajuan kaderisasi aja. Tetap ya PSI-nya melakukan pengajuan kode otorisasi ya. Nah, itu yang tadi kode otorisasi kayaknya perlu ditekankan di impersonate-nya ya. Untuk kode otorisasi kan kadang banyak yang salah juga tuh. Jadi masih pribadinya. Jadi itu kode otorisasi semacam sertifikat elektronik penandatangan. Nanti kan gambarannya ketika kita akan menerbitkan bukti potong, itu misalnya kan instansi pemerintah buat bukti potong untuk membuat lapor SPT, untuk lapor SPT dan membuat billing. Itu kan nanti kita perlu tanda tangan digital. Nah, tanda tangan digital. Tanda tangan digital itu kita memasukkan sandi. Sandinya itu disebutnya paspres atau sandi penanda tangan.
itu nanti pembuatannya pakai login pakai Pribadi. akunnya Akun pribadi. pribadi, Iya. jangan ke portionate ke instansi pemerintahnya ya. Kalau Betul. sebenarnya Iya. menunya tidak ada. Tidak ada. Tidak ada menunya. Ya, Jadi nanti ketika loginnya menggunakan KPA, muncul di bukti potong ya penanda tangannya nama KPA. sama KPA-nya ya. Kalau loginnya menggunakan bendahara, yang tanda tangan bendahara, ya nanti yang dipotong nama bendahara. Bendaharanya, iya. Gitu ya. Gitu. Nah, sekarang bagaimana cara ini membuat Billingnya. billingnya ya? Ya, tadi Gimana kan- Bu tadi? Ya, kalau dulu kan yang sistem di DJP online itu yang seperti tadi Pak Ion sudah jelaskan, kebanyakan kan membayar dulu ya, jadi Iya. bisa membuat billing secara mandiri. Nah, kalau untuk di Kortek ini memang untuk pembuatan billing mandiri itu dibatasi untuk jenis-jenis pajak tertentu ya. Iya. Ya. Tetapi kebanyakan sekarang memang harus melakukan kegiatan step-stepnya pembuatan bukti potong dulu atau pembuatan faktur dulu, baru melangkah ke SPT. Iya. Nah gitu, Oke. jadi tidak bisa bayar dulu buat billing dulu untuk hal apa, misalnya untuk SPT tahunan, untuk SPT masa PPN, untuk unifikasi. Nah itu harus ada step-stepnya dulu, bikin faktur dulu, bikin bukti potong dulu, lalu melangkah ke pembuatan SPT. Nah nanti setelah pembuatan bukti SPT lalu pembuatan billing itu pas kita Laporkan ya. tekan Bayar dan lapor. bayar dan lapor gitu. Oke. Mungkin ini tambahan Pak. Kalau instansi pemerintah kan sebelumnya bukti potong, kemudian PPN tadi kan Pajak masukan. faktur itu tidak buat ya kalau instansi pemerintahnya non PKP. Oh iya. Tapi kita cek di data pajak masukannya. Oh, betul, Jadi betul, ya. setiap kode faktur 02 dan statusnya approve itu Kan masuk di situ ya. akan otomatis masuk ke SPT PPN-nya instansi Pemerintah. pemerintah Iya. gitu. Jadi pastikan kalau memang belanjanya di bawah 1 juta gitu ya, kan tidak wajib pungut itu. Tidak wajib pungut ya, kode fakturnya bilang ke rekanan kode fakturnya 01. Iya. Jangan 02 Oh, gitu. betul. Jadi Jadi- kalau kode fakturnya 02 nanti dia masuk Masuk ke pemungut masuk ya. ke pemungutan Pemungut, ya iya. gitu. Nanti kalau belanjanya di atas 2 juta. 2 juta baru masukkan kode 02 itu. 02. gitu. Iya, untuk pembuatan faktur ya. Faktur Iya. jadi diingatkan ke Di PKP-nya. bagian PM-nya ya Mas ya. Iya, harus menggunakan 02 kalau belanjanya di atas 2 juta. Ya, tapi Iya. kalau masih di bawah 2 juta masih 01 atau 04 ya. Iya, sekarang 04 untuk DPP lain ya. DPP ini. DPP Oh, lain. biar nggak masuk ke ininya Korteknya bendahara instansi. Iya. Tidak instansi masuk pemerintah. ketika pembuatan SPT dan tidak masuk ke akumulasi billing yang terbentuk. Oh betul. gitu. Jadi mungkin kan gini ya, mungkin kan bendahara itu instansi pemerintah belanja. Ketika belanja pengadaan, maka kewajiban bendahara adalah melakukan pemotongan dan pemungutan. Iya. Instansi pemerintah itu harus melakukan pemotongan PPh 23, 22 gitu kan. Iya, betul. Nah, 2% atau berapapun itu ya, sesuai dengan pajaknya. Itu harus membuat bukti potong. Itu ada di bukti potong unifikasi, Pot ya. EBUPOT, di menu EBUPOT. Kan kalau PP 21 ya nanti pegawai tidak tetap atau pegawai tetap ada sendiri. Iya. Kan. Kalau sudah membuat bukti potong, maka otomatis kita pindah ke menu SPT untuk melaporkan bukti potong yang sudah kita buat Iya. untuk approvalnya. Di situ muncul billing. Nah, tapi kalau faktur PPN, kalau kita ngomongin PPN bagi instansi pemerintah kan otomatis pre-populate di data pajak masukan. Betul ya. Nah, itu nanti kita tinggal pilih nih, oh ya ini belanja kita nih, kita kreditkan gitu kan. Nanti otomatis akan muncul nanti di bagian bawah itu akan ada pilihan atas faktur ini menggunakan LS atau UP segala macam itu. Betul. Kalau LS ya otomatis kita harus masukkan nomor SP2D-nya. Iya. Kalau UP ya sudah, nanti ketika kita mau lapor SPT, posting, SPT-nya terbentuk, maka muncul billing. Iya, kredit Kalau billing ya. pembayaran menggunakan Uang P, persediaan. ya uang persediaan. Tapi Iya. kalau menggunakan LS, kita harus masukkan dulu nomor SP2D-nya seperti itu. Jadi kewajiban kita bikin bukti potong untuk PPh 23 ataupun 22 ataupun 42, Iya. kemudian pre-populate pajak masukan bendahara. Pastikan juga kalau Bapak Ibu instansi pemerintah ini punya satker banyak,
NPWP-nya satu perusahaan, tapi kan ada direktorat sekali yang lain kan? Direktorat A, direktorat B, direktorat C. Tapi NPWP-nya cuma satu nih pusatnya. Nah, maka sebelumnya dia harus membuat nitku-nya dulu. Nah, jadi ketika dia belanja, dia harus menyerahkan nitku-nya. Pak, saya misalnya contoh. Misalkan Kementerian Pertanian, Direktorat Sarana dan Prasarana. Di bawahnya itu ada misalkan Kasubdit pasca panen misalkan seperti itu. Oh, dia nitku-nya 1. Bukan? Nah, nanti ketika belanja, yang belanja kan ini nih. Si pasca panen ini belanja nih. Nah, misalkan saya pasca panen, Mas Sigit pra panen. Ya kan? Saya punya akses kan untuk belanja. Saya belanja, Mas Sigit juga belanja. Ya kan? Nah, buat membedakan itu, oh ini yang belanja pasca panen, yang ini belanja pra panen itu adanya namanya nitku. Nah, itu ada 01, 02 misalnya nitkunya pasca 01, Mas Sigit 02. Jadi nanti diberikan tuh nitkunya ke rekanan. Pak, tolong kalau buat faktur nitkunya 01 ya, karena saya yang belanja pasca panen. Tapi kalau Mas Sigit yang belanja, nanti tolong nitkunya pilih 02 misalkan ya gitu ya. Nah, nanti kan pimpinan kan belanja ini belanja apa nih? Siapa yang belanja ini? Siapa yang belanja kan nggak tahu. Kan, nah dengan adanya nitkunya itu kita bisa tahu, oh ini yang belanja pasca panen, panen. Tinggal nanti dicekkan data data pembayarannya, data pembeliannya. Data pembeliannya, ini menggunakan LS, menggunakan UP, dan otomatis kan yang tahu nomor SP2D-nya kan masing-masing dari pasca ataupun pra ya. Oh ini SP2D-nya ini nih, nah kita masukkan tuh di Prepopulate. Nah nanti kita tinggal klik menu SPT dan kita mau lapor PPN, ya udah otomatis tuh akan muncul billing tagihan atas UP. Gitu. Jadi ada klik bayar dan lapor itu udah otomatis terkreat. Jadi nanti pembuatan bukti potong kemudian ini juga harus dalam satu masa ya. Jadi tidak satu-satu nanti harus satu lapor. Oh iya, kan benar. Nggak bisa rekanan minta satu nggak bisa. Jadi bikin bukti potong itu satu-satu, nanti bayarnya gelondongan. Gitu kan. Jadi nanti tidak bisa. Jadi mulai sekarang tolong rekanan tidak bisa meminta ke instansi pemerintah atau ke bendahara instansi pemerintah itu karena bukti bayar hanya atas transaksinya dia sendiri nggak bisa karena gelondongan. Meyakinkan bukti potong sudah dipotong atau dibunga. Mana buktinya udah dibayar. Masih banyak rekanan bendahara, rekanan instansi pemerintah tuh ke KPP minta bukti bayar untuk bendaharanya itu nggak bisa. Pasti gelondongan. Direktorat ini belanjanya berapa ratus juta, berapa ratus miliar. Udah belanja bayarnya jadi satu. Yang penting sudah dapat bukti potongnya. Yang penting udah bukti potongnya sebagai sah bahwa pajak penghasilan sudah dipotong. Udah dipotong betul. Tapi kalau faktur Pak itu kita tuh dilihat. Kalau faktur, jadi misalnya instansi rekanan nih menerbitkan SP2D kan bisa tuh. Menerbitkan bukti potong, menerbitkan faktur ke bendahara kode 02. Nanti di faktur itu di dashboard yang pajak keluaran digeser ke kanan itu apakah sudah dilaporkan oleh pemungut? Ketahuan ya? Itu ada nanti kalau sudah dilaporkan sama bendaharanya itu ada. Oh gitu ya. Ada keterangan sebelah kanan. Ada informasinya khusus bisa faktur dipantau untuk faktur. Jadi dari sisi rekanan di pajak keluaran ya sebelah kanan. Di pajak keluaran sebelah kanan, tapi kalau untuk bukti potong memang belum. Jadi nggak tahu ya. Rekanan nggak tahu ini udah dilapor atau belum. Itu untuk cross check aja ya. Saling mengingatkan bahwa ini sudah dilaporkan, sudah dibayar gitu kan ya. Ini mungkin sedikit tambahan ya, kalau ini di luar dari tadi kita kan tadi ngomongin lapor ya. Sekarang definisi lapor itu kan otomatis bayar ya. Karena ketika kita klik bayar dan lapor itu menjadi satu tombol. Artinya kalau kita mengatakan lapor itu udah artinya otomatis kalau memang ada yang harus dibayarkan berarti itu udah terbayar. Ya. Instansi pemerintah kan memang akan lapor ketika ada melakukan penyetoran, melakukan pemotongan atau pemungutan gitu. Kalau tidak ada kegiatan pemotongan dan pemungutan kan tidak wajib lapor. Tidak wajib tuh. Misal dia akan membuat billing kan ketika ada transaksi. Transaksi berarti SPT ya ketika ada transaksi gitu. Kan ada yang kejadian yang udah membuat billing Mas. Jadi belum melakukan bukti potong tapi udah membuat billing di billing mandiri gitu Mas. Tapi kalau sudah terjadi gimana? Sudah dibayarkan? Ada solusinya nggak Mas? Ya, paling itu Pak, nanti pengajuan
yang pengembalian pajak Pajak seharusnya tidak tidak terutang, jadi mengajukan ke KPP. sudah nggak bisa pemindah bukuan lagi ya. Pemindahan bukuan iya. Jadi Pemindahan bukuan itu sudah sangat terbatas. sangat terbatas, ya. iya. tertentu bisa, iya. tapi hanya kode Oke, pajak iya. tertentu yang bisa dipindah. Kalau sudah kadung membuat billing mandiri ternyata sebenarnya bukan untuk pembayaran PPN, pemungut atau pasal 21. Kadang-kadang coba nyoba-nyoba gitu kan ya. Iya. Sudah Boleh dicoba dipindah bukukan dulu ke deposit. Iya, itu solusinya boleh bisa dicoba dulu ke deposit. asal pembayarannya 2025 Oke. ya. Iya. Kalau pembayarannya sebelum 2025 itu tetap harus pengembalian pajak yang sudah tidak terutang. Iya. Ya. Oke. Jadi yang keluar yang Ya. untuk itu ya. Deposit apa Saya- ya? Deposit pajak ya. Bisa ya? Deposit pajak. Ya, semacam rekening sementara Sementara tabungan. ya. Untuk menampung, jadi saya punya duit nih, saya masukin deposit dulu. Nah nanti suatu saat kalau saya mau bayar PPN kodenya 411211 udah ketahuan nih nilainya berapa, masa Iya. berapa. Nah saya tinggal pindah bukukan seperti itu. Oke. Tapi deposit di sini tidak ada bunga ya. Jadi jangan dibayangkan kita nabung di Iya. bank enggak. Jadi sepanjang rekening oke. sementara Sementara ya. kita belum tahu mau buat bayar pajak apa, Iya. nilainya berapa, masa pajak apa kita belum tahu. Tapi itu kita bisa terhindar dari denda. Denda salah satu kelebihan ya. Salah satu keuntungan Fasilitas melakukan ya. fasilitas deposito Deposit seperti itu. itu. Jadi kalau dari sisi swasta ya, kita kan biasanya tidak deposit. membahas instansi pemerintah ya. Tapi kalau sektor swasta itu kadang kita bisa tahu nih lagi ada transaksi gede, maka udah deh daripada terhindar dari denda keterlambatan kan lumayan ya. Iya. Udah deh saya taruh dulu uang di deposit. Nah nanti kalau sudah tahu, oh berapa nih harus bayar sekian. Nah nanti tinggal pindah buku. Iya. Oke. Instansi pemerintah juga bisa sih Pak. Bisa, ya, Misalnya itu kalau ada UP ya. misalnya ada transaksi UP gitu, tapi Kalau ini UP ya, daripada uangnya kepake dulu, Saya. stop dulu nih Iya. pajaknya lewat billing, tapi nanti pas bayar dan lapor SPT pilihnya yang deposit. deposit. Iya, Jadi betul. kan milih itu Ada nanti pilihan pembayaran dengan pembuatan billing atau pakai atau deposit. Nanti Iya. kalau kita klik billing pas bayar dan lapor SPT unduh billing, tapi Iya. kalau pilih deposit nanti mengurangi saldo deposit. Oke. Nah, Iya. tapi harus dipastikan bahwa SPT yang dilaporkan itu nominal pembayarannya harus lebih besar, lebih kecil dari atau deposit. sama dengan lebih kecil iya. atau sama dengan nilai deposit Deposit yang yang ada, ada. gitu. Iya. Misalnya SPT yang harus dibayarkan 100 juta, depositnya cuma 90 juta, nggak bisa. Bisa. Iya. Kita harus tambah dulu depositnya sampai 100, baru Baru nanti bisa. bisa. Jadi nggak ada pilihan pembayaran deposit, nggak ada ya, karena saldo depositnya masih di bawah Nggak ada Iya. tambahan. yang kurang bayar. Iya, Ya. betul. Artinya gini, saldo deposit cuma 80 juta, padahal kita harus bayar 100 juta. Udah 80 pakai deposit, kemudian yang 20 pakai Nggak billing. bisa. Oh, nggak bisa. Tidak bisa separuh-separuh. Paruh-paruh. Harus iya. semua bayar penuh pakai deposit atau sepenuhnya menggunakan billing. Iya, gitu ya. Boleh ya, nanti bisa dimanfaatkan untuk depositin kalau emang Sepertinya sudah banyak yang memanfaatkan ini. Jadi pemerintah ya nanti nggak kepake uangnya ya. Iya, atau untuk menghindari Keterlambatan. keterlambatan Iya. pembayaran gitu. Oke. Nah, kemudian lagi nih ya. Untuk kalau tadi yang LS langsung ya, jadi kita nggak perlu Mungkin bisa dijelaskan. beda. Aplikasinya. Kan ada dari tadi kan LS UP UP, gitu. iya, Kalau betul. bagi bendahara mungkin sudah Familiar. paham Familiar. ya. Mungkin Langsung. nah kalau bagi non bendahara mungkin yang nonton ini kan selain bendahara. Apa sih LS itu apa gitu ya? LS itu apa ya? Rekanan nonton nggak? Iya. Iya, Jadi- rekanan. LS atau UP gitu. LS itu pembayaran langsung. Pembayaran langsung. Itu bayarnya langsung dari KPPN, Bapak Ibu. Kan tidak mungkin tuh instansi pemerintah punya ada dipanya, tapi dia tidak punya dana Cash banyak. banyak untuk bayar langsung gitu. Dia ajukan dulu ke PPN, Iya. mengajukan langsung dibayarkan. Itu LS berarti nanti si KPPN langsung bayar ke Rekanan. Nah, Iya. tapi Oke. kalau UP itu mekanismenya bendahara kan minta dulu uang. Ini uang persediaan, kemudian dibayar ke rekanan, baru nanti SPJ-nya setelah itu. SPJ-nya setelah setelah kegiatannya selesai, baru nanti bisa minta UP lagi gitu kan. Tapi itu terbatas. Ya nilainya terbatas. Nilainya besar. tidak besar. Nah kalau nilainya sudah besar-besar kan pasti pakai LS gitu kan. Biasanya mungkin UP itu untuk yang sifatnya operasional kantor. Ya.
beli snack rapat gitu kan, yang mendadak bukan proyek besar gitu ya. Kecil-kecil ya. Kecil-kecil. Jadi udah ada uang persediaan nanti untuk suatu kegiatan yang sifatnya rutin atau mendadak yang biasanya juga nggak terlalu banyak ya itu yang begitu kan, nilainya juga nggak terlalu banyak ya. Kecil tidak terlalu banyak ya. Yang saya tahu itu batasannya sampai 60 juta nominal pakai UP ya. Ya, nominal UP itu sampai itu LS. Nah, terus ini mungkin perbedaan kan tadi kita pas lapor SPT gitu ya, ada SPT PPN yang bendahara sering, yang instansi pemerintah sering pakai kebiasaan bendahara. Tapi ya nggak apa sebenarnya, cuman ya harus dibiasakan ya. Iya. Yang instansi pemerintah itu sering pakai kan SPT masa PPN, kemudian SPT unifikasi, dan juga SPT masa PP Pasal 21. Nah, dari 3 jenis SPT ini kan tetap masing-masing ada mekanisme UP dan LS gitu kan. Ada. Nah, untuk PPN kita rekam itu SP2D-nya, kan ada faktur-faktur yang tadi Pak Yon sampaikan, ada faktur-faktur pajak masukan yang masuk supaya tidak terbentuk billing pada saat bayar dan lapor. Kita harus rekam nih nomor SP2D-nya. Kalau sudah direkam SP2D-nya misalnya, kebaca, kedetek otomatis. Ya, nanti terdetek otomatis dan tidak terbentuk billing. Misalnya gini, ada 10 transaksi, 5 transaksi LS, yang 5 transaksi UP gitu kan. Kalau kita tidak rekam itu SP2D, nanti yang semuanya jadi UP. Terbentuk billingnya adalah senilai total 10 transaksi gitu. Tapi kalau kita rekam yang 5 ada SP2D, nanti yang terbentuk hanya 5 sisanya UP-nya gitu, seperti itu. Kemudian itu untuk PPN ya. Yang satu lagi untuk EBUPOT, unifikasi. Yang unifikasi pun sama. Kita harus rekam dulu SP2D-nya supaya nanti tidak terbentuk billing. Nah, yang beda ini yang PPh pasal 21 gitu. Iya, yang PPh pasal 21 begitu kita create billing, nominal UP-nya langsung muncul. Gitu. Ada pilihan. Kalau kita tidak membuat bukti potong. Jadi misalnya nih, kita bayar LS atas gaji, pajaknya ketemu 10 juta misalnya. Pajaknya ketemu 10 juta, tapi kita tidak buat bukti potong atas gaji, padahal kita ada bukti potong atas honorarium misalnya, honorarium narasumber. Kita mau buat billing senilai 500.000 yang untuk honorarium misalnya. Kalau kita buat bukti potongnya hanya 500.000, nanti tidak akan terbentuk billing 500.000. Ambil dari LS-nya. Jadi kita harus rekam dulu itu bukti potong LS-nya atas transaksi apa saja. Setelah rekam klop gitu misalnya 10 juta ya, bukti potongnya juga 10 juta, baru kita nambah lagi bukti potong atas honorarium. Baru nanti terbentuk billing senilai honorarium itu. Gitu. Jadi kalau kan saya sih untuk PPh pasal 21 bagi instansi pemerintah lebih baik bikin bukti potongnya dulu. Kan biar ketahuan jumlahnya ya. Biar ketahuan jumlahnya. Oh ya, jadi yang terutang ini, jadi nanti tinggal bendahara itu tinggal ke KPPN bilang bahwa untuk bulan ini PP 21 kami senilai sekian. Jadi pas gitu. Jadi buat dulu di Kortex, ketemu pajaknya sekian, hitungan di Kortex itu menjadi dasar untuk minta ke KPPN. Nah, kan biasanya bendahara itu tugas itu, staff itu biasanya dia bikin menggunakan Excel yang kadang nilainya itu berubah, bisa beda gitu loh, hitungan Excel. Kalau di Kortex kan udah otomatis gitu kan. Oh, ini total direktorat ini total ada sekian pegawai, gajinya totalnya sekian, berarti terutang PP pasal 21 sekian. Itu masih di Excel. Ya kan? Terus dia langsung ke KPPN bikin SPM, SP2D-nya muncul terbit, udah dibayar nih. Kan gaji udah masuk ke rekening pegawai. Terus PP 21-nya masuk nih gitu kan. Ada tuh nomor SP2D itu udah bayar ini. Nah, padahal ternyata direktorat itu tuh ada pegawai honor ya. Nah, pegawai honor nih yang harus dibuatkan bukti potong, ya kan? Nah, si pegawai itu baru bikin nih bukti potong, tapi dia lupa tuh tadi nggak bikin bukti potong yang pegawai tetap. Nah, padahal kan tadi udah ada pembayaran ke KPPN nih, kan tadi Excel kan tadi kan dasarnya Excel dari Excel kan. Ini bayar PP pasal 21 Excel sekian,
sumbernya dari Excel bukan dari bukti potong ya, yang Kortek ya. Sama KPPN udah dibayar, sama KPPN udah dibayar. Muncullah nomor SP2D. Suatu ketika ada tenaga honorer yang belum dibuatkan bukti potong, barulah dia bikin bukti potong. Nah, nanti dia ngambilnya dana yang tadi udah bayar. Jadi harusnya pegawai tetap itu dibikin dulu. Bukti potong dulu ya. Ya. Udah fix gitu. Ada berapa jumlah pegawai tetap, dibikin bukti potong, ketahuan, sekian langsung dibayarkan, laporkan, gitu kan, bisa tuh kayak gitu. Nah, kalau sudah jelas lah pegawai tetap. Nah, ini nanti yang honor ini kan beda bukti potongnya. Nah, itu baru dia buat. Nah, nanti dia menggunakan UP nih, bayarnya menggunakan UP. Maka ketika kita klik lapor, yang atas pegawai tetap ini sudah dibayar menggunakan SP2D, yang pegawai honorer nanti akan muncul billing. Hanya 500 ribu doang ini, hanya buat bayar. Buat untuk honorarium tadi ya. Oke, itu ini triknya. Jadi intinya bikin bukti potong via Kortek, jangan menggunakan Excel. Saran saya ya. Soalnya kalau Excel sudah benar-benar fix bahwa PPh-nya sekian yang harus dibayar dan nanti tinggal disampaikan ke KPPN ya. Nah, KPPN. Dampaknya apa? Ada pegawai bikin hitungannya melalui Excel, bukan melalui bukti potong, sudah dibayarkan. Kan, tapi dia nggak bikin bukti potong, ya dampaknya kayak gini. Nah, nanti kalau dia lapor, dia bisa berstatusnya lebih bayar juga gitu loh. Karena begitu lapor kan nihil nih, nggak ada bukti potong, dianggapnya 0. Nanti status SPT bendaharanya LB, senilai yang dibayarkan. Anggaplah nggak ada honor, kan gitu kan ya, Pak Sigit ya. Kan nggak ada honor nih, semua pegawai tetap. Minta ke KPPN, tolong dong bayarin PP 21-nya pegawai saya sekian. Tapi nggak dibuatin bukti potong. Nah, padahal bendahara kan punya kewajiban buat lapor. Udah deh, saya malas bikin bukti potong, nggak usah bikin bukti potong. Saya langsung klik menu SPT PP pasal 21 bulan Juni, klik ya dan lapor, nihil nanti ada tahu-tahu ada nomor SP2D nih LB senilai yang tadi udah dibayarin. Padahal ini nggak LB, karena nggak data SP2D udah masuk ya. Udah masuk otomatis. Tapi ini nggak digunakan gitu kan. Nggak digunakan nomor SP2D. Seolah ada pembayaran yang nggak kepakai jadi lebih. Jadi kalau saran saya sih mungkin nih kan pakai Excel, sama-sama pakai Excel ya. Kita pakai Excel tapi Excel impor. Yang impor. Nah, jadi Excel impor. Ada fasilitas di Kortek itu ya. Banyak impor ya. Impor bukti potong ya. Kayak XML. Nah, itu harus dimanfaatkan nih ya, Nanti tinggal diimpor, data udah masuk ya. Ekspor lagi. Jadi supaya ketemu pajaknya sekian nih. Ya, lebih tahu fix ya. Udah tahu gitu. Jadi jangan nggak usah bingung-bingung bukan nih ya. Excel bikinan sendiri, tapi yang sudah ditentukan ya di pajak YD itu ya. Jadi nggak yang menu Kortek ya. Walaupun jumlah pegawainya banyak ya nggak ada masalah, tinggal impor aja, nggak yang satu-satu gitu kan. Karena di Kortek sudah difasilitasi untuk impor yang datanya banyak, nanti tinggal di impor masuk, data udah dipotong ya. Oke, nanti tinggal kita ketahui PPh yang terutang berapa gitu kan. Kemudian apalagi ini? Udah semuanya sih. Makanya sudah sangat teknis banget ya. Nah, ini ada tambahan mungkin yang untuk kan kalau belanja barang itu kan instansi pemerintah kan wajib harus memungut PPN ya. Dan PPN. Nah, ini kalau ke PKP kan pasti ada faktur pajaknya ya. Faktur pajaknya kan langsung masuk ke sistem Kortek ya. Gitu. Nah, ini tinggal kalau sudah masuk tinggal dibayarkan pakai yang pilihan tadi Mas Sigit jelaskan ya, kayak SP di kalkul. Nah, ini kalau belanjanya kebetulan kalau nggak ke PKP gimana Mas? Non PKP gitu. Sudah ada perjanjian. Ada nilai PPN-nya. Gitu. Kan nggak bisa bikin faktur pajak kan. Nah, itu kayaknya di instansi sekarang udah di per 11 ya, di per 11 2025 itu diatur Bapak Ibu di per 11 2025 dia ada di pasal 126. Banyak banget ya Mas. Di pasal 126 itu memungkinkan bagi instansi pemerintah untuk membuat billing mandiri dalam hal transaksi PPN. Jadi mau setor PPN ini. Setoran PPN karena
di belanja itu sudah kontraknya sudah harus ada PPN-nya gitu. PPN-nya. Tapi belanjanya nggak ke PKP. Di mana seharusnya penyaluran dan PKP, tapi belanjanya dengan non PKP. Biar salahnya tidak terlalu banyak gitu kan ya. Nah itu cara setornya bagaimana di Kortek? Padahal kan tidak memungkinkan. Nggak bisa. Kan harus kalau dari faktur. Betul, kan? dari faktur kan. Gitu. Kalau secara normalnya kan gitu idealnya. Iya, harus dari faktur dulu seharusnya. Seharusnya kan dari faktur. Nah, karena non PKP tidak bisa menerbitkan faktur, sedangkan bendahara perlu ini untuk menyetorkan PPN-nya ke negara, gitu kan? Itu di Per 11 2025 Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 11 tahun 2025 di pasal 126 itu memungkinkan untuk membuat billing mandiri ya dengan kode akunnya itu 411211 108. Iya, jadi nanti jadi 411211 108 nanti memungkinkan bagi wajib pajak instansi pemerintah untuk menyetorkan PPN yang sudah menjadi satu bagian dari belanja tadi untuk distorkan. Kalau ternyata belanja tadi bukan ke PKP. Karena mereka nggak bisa membuat faktur kan ya. Iya, gitu. Tapi kalau memang tidak ada itu, tidak ada di awal, tidak ada itu ya tidak perlu untuk store PPN. Kalau memang transaksinya dengan non PKP dan tidak ada perjanjian, tidak ada sudah termasuk pajak gitu ya. Tidak ada di nilai kontrak bahwa tidak ada nilai PPN-nya di situ, ya tidak perlu gitu. Kalau ternyata di nilai kontraknya situ sudah termasuk PPN, dan nilai PPN-nya kan harus disetor ini, itu baru menggunakan mekanisme ini. Setor layanan mandiri kode billing tanpa dari SPT, kemudian di kodenya 4112111108. Nah itu dianggap kalau sudah store ya dianggap sudah lapor. Sudah lapor. Baru nih Mas. Iya. Baru di pasal 126 nih baru tahu saya. Pasal 126 ya. Kayaknya mungkin kebanyakan ibu bapak dari instansi pemerintah juga belum. Karena di banyak kasus seperti itu. Iya. Bingungan ya. Kenapa nih saya nggak bisa nyetor nih PPN yang saya pungut karena PKP. Padahal kan kalau di Kortek kan idealnya alurnya kan harus buat faktur, harus dari faktur rekanannya buat faktur masuk ke instansi pemerintah, nanti ada PPN pemungut kan, instansi pemerintahnya buat laporannya di Per 11 ini dipertegas ya, diperjelas, dibuka keran untuk pembayaran untuk penanggung-jawaban PPN atas pemungutan PPN tadi ya. Berarti sekarang di bagian billing mandiri udah ada kode akun nama jenis pajak. Dari awal sudah ada. Sudah ada. Siapkan. Iya. Sedikit mungkin di kasus-kasus yang lain mendampingi bendahara itu banyak yang dipertanyakan mungkin yang ada di lapangan. Mungkin bisa di-share ke teman-teman pengelola instansi pemerintah tambahan lagi. Yang sering kejadian apa gitu? Sudah sih paling nanti pas impersonate kan mungkin tadi yang harus KPA ya. Terus kan bingung ini kalau KPA-nya terus login gimana. Nah itu mungkin yang perlu dipastikan bahwa dari KPA ini KPA nanti menunjuk bendahara atau siapa tugas yang staf yang ditunjuk lah ya. Menunjuk bendahara atau siapapun yang ditunjuk, kemudian di situ diberikan role access penuh. Nah itu harus ada role access ini, diberikan role access, boleh tanda tangan, boleh membuat draft sampai boleh pelaporan SPT. Nanti KPA tidak perlu melakukan itu, tidak perlu melakukan pelaporan walaupun PIC-nya satu, PIC-nya tetap KPA tapi yang melakukan pelaporan dan segala macam bisa orang yang diberikan kewenangan ya, menunjuk bahwa si A, si B ini diberikan kewenangan untuk membuat bukti potong atau kemudian bisa membuat laporan SPT lapor. Dipastikan yang bersangkutan juga sudah mengajukan kode otorisasi ya. Ada yang kemarin juga namanya juga tercantum. Kok saya nggak bisa lapor ya, ini kok nggak ada nama saya atau yang tertangani ya, ternyata belum mengajukan kode otorisasi tadi sertifikat elektroniknya untuk nanti penerbitan dashboard maupun pelaporan SPT masanya ya. Itu yang harus diperhatikan.
bagi yang diberikan kewenangan untuk membuat atau melaporkan SPT atau menerbitkan bukti potong harus mengajukan kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Ya, Ya, Pak, betul. ya. Jadi, kalau dulu sertifikat Kartu elektroniknya harus datang gitu ya. Kalau sekarang udah enggak lagi ya, langsung udah enak ya di Kortek Kortek gitu aja ya, langsung, udah enggak perlu datang. Kalau dulu kan alasannya Pak harus datang ke KPP gitu kan, apalagi nanti pimpinan harus datang kan. Nah, ini sekarang pimpinannya sedang ada kegiatan yang padat gitu kan. ya ini sudah diberikan fasilitas untuk pengajuan secara online, tidak perlu datang ya. Nanti yang penting sudah bisa bertanggung jawab ya atas kode otorisasi tadi ya, akan diberikan kode otorisasi untuk bisa menyampaikan laporan SPT maupun pembuatan bukti potong gitu ya. Ya. Gitu. Dalam ya. Udah kayaknya udah. Iya. Udah berapa lama ini, Mbak? Pak ini kayaknya ini loh. Apa Mas? Pantunnya belum dibaca Pak. Iya. Pantunnya dibaca lagi. Ini sudah dibuat ini kasih. Iya. Setengah jam Mas. Kredit tuh siapa? Decia. Iya. Pak Juan ada pantun? Simak lagi dong. Pak Eko aja deh pantun. Saya bacain yang pertama Pak Eko ya. Ya pantun. Pantun nih. Sore-sore atau siang-siang Yang berkaitan gini dengan IP dan Cortex nih kayaknya. Dikit aja. Ya. Warawiri beli rujak. Cakep. Minumnya pakai jamu. Oke. Cakep. Enak dong. Bendahara kini makin bijak. Ya. Pakai Kortek biar Biar kerja tak jemu. Oke. Ini ketahuan yang bikin kayak orang Jawa nih, pakai warawiri. Wirawiri itu mundar-mandir gitu kan. Iya. Bolak-balik Iya. gitu. Terus kemudian ada penutupnya apa lagi ya? Saya coba. Bututi. Bututi Mas coba Eko deh, pantun. Oke. Ditutup dulu lah Mas Iya. ya. Baru Oke. pantun. Baik, ini obrolan yang mudah-mudahan bisa Berguna ya. menambah pengetahuan teman-teman pengelola anggaran negara di instansi pemerintah untuk melaporkan, membayar pajaknya ya atas anggaran pemerintah ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan mari kita tutup ya untuk bulan sore hari ini. Nanti kita akan ketemu dengan tema-tema yang lain yang mungkin akan lebih menarik ya, dengan kita tim penyuluh KPP pertama Jakarta Pasar Minggu yang dikomandani Ibu Tuti ini ya, komandan kita ya. Senantiasa mendampingi Ibunya anak-anak. Ibunya bapak-bapak. Iya. Jadi rasanya nyaman gitu kan. Iya Mas Sigit ya. Iya jadi kata Mas Sigit. Oke. Ya pantunnya oke. Ke pasar pergi dan jalan-jalan ya. Makassar pergi jalan-jalan ya. Kemudian mampir ke toko jam tangan ya, buat beli jam tangan ya. Kemudian Kortek bantu kerjaan. Kerjaan agar pelaporan pajak terasa ringan. Iya. Mudah-mudahan enggak membebani ya, malah membebani teman-teman pajak, tapi ini meringankan tugas badan ibu semuanya gitu. Jangan lupa tetap stay tune di channel kami, channel KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu, dengan ngerujak rumbis seputar pajak. Kita akan ketemu di kesempatan lain, di tema-tema yang lain. Pajak kuat, APBN sehat, Indonesia sejahtera. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.